Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Lisa Oda dalam Berita Mubah Sepekan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi perkuat Muba All Star lawan jurnalis FC Palembang. Ada siapa pengilih di sana? Terus dikejar bolanya di sana dipegang oleh jurnalis FC, masih diambil alih oleh pengilih. Langsung akan terjadi, apakah itu gol? Jebol 3-0. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan olahraga bersama jurnalis guna mempererat tali silaturahmi. Kali ini, pemerintah Kabupaten Muba menggelar pertandingan sepak bola persahabatan antara Muba All Star versus jurnalis FC Palembang di Stadion Serasan Skates Kayu, Sabtu 23 Juli 2022. Dalam laga persahabatan tersebut, penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi turun langsung sebagai striker perkuat tim Muba All Star yang juga diisi kepala perangkat daerah Muba dan camat. Pertandingan berlangsung 2 kali 30 menit hingga di akhir babak kedua pertandingan ditutup dengan skor 4-2 untuk Muba All Star. Usai pertandingan, PJ Bupati Muba Apriyadi menyampaikan olahraga bersama tersebut merupakan bentuk silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Muba dengan para jurnalis. Kegiatan ini juga dinilai untuk menjalin sinergitas bahwa baik buruknya informasi terhadap masyarakat sangat bergantung pada media yang memberikan. Dari Stadion Serasan Skates Kayu, Muba TV melaporkan. Langsung berada, dikit lagi, sedikit langsung begini, bangkit di sana, blokade yang sangat kuat dari jurnalis. Di hari upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62, Kepala Kejari Musi Banyuasin tekankan 7 poin penting. Meningkatkan citra institusi, sehingga masyarakat mampu merasakan kehadiran negara dalam setiap problematika. Dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62, upacara yang digelar Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin berlangsung hikmat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Muba, Jumat 22 Juli 2022 pagi. Selaku Inspektur Upacara, Kepala Kejaksaan Negeri Muba Marcos Marudut Mangapulsi Mari-Mari mengajak seluruh peserta upacara untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah dikerjakan selama setahun terakhir dan menyusun strategi guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan citra institusi. Tema Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 ini, kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Baik, pada hari ini telah dilaksanakan acara hari peringatan Hari Bakti Adiaksa dengan tema penegakan hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi. Tentu dengan tema ini Kejaksaan berperan aktif dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Dan tentunya penegakan hukum kali ini adalah mengutamakan humanis. Artinya apa? Bahwa Kejaksaan peka terhadap kondisi di masyarakat. Masuk finalis Putri Remaja Sumsel, Kofe asal dari Kabupaten Musi Banyuasin, Soraya Angelina yakin bisa banggakan daerahnya. I am Soraya Angelina from Musi Banyuasin. I teach English from a very young age, and I want to teach more people. I want to tell them how the world actually works using language, so everyone doesn't have a language barrier. So, let's learn together. Soraya Angelina, Kope berasal dari Musi Banyuasin, mengikuti ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Cilik Sumatera Selatan 2022, berhasil memasuki babak final. Terdapat 30 finalis yang akan diadu saat final. Dari tahapan final nantinya akan diambil 3 hingga 6 finalis terbaik.
Kemudian akan melanjutkan ke tingkat nasional untuk mengikuti ajang Putri Remaja Indonesia tahun 2022 mewakili Sumatera Selatan ke Jakarta. Soraya Angelina berharap bisa menjadi winner, membanggakan daerah Bumi Serasan Sekate, dan memberikan banyak prestasi. Sementara penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyampaikan, selamat kepada Soraya Angelina, Kope berasal dari Muba, berhasil memasuki babak final pada ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Cilik Sumatera Selatan 2022. Semoga pada tahapan final ini Soraya mampu memberikan yang terbaik. Apriyadi juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya masyarakat Kabupaten Muba untuk mendukung Soraya Angelina dengan menyukai dan komentar postingan foto Soraya Angelina di akun Instagram @officialputriRemajaSumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Apriyadi Mahmud, penjabat Bupati Musi Banyuasin. Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mendukung Soraya Angelina asal dari Kabupaten Musi Banyuasin dalam ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan tahun 2022 dengan cara like dan komen postingan foto Soraya Angelina di akun Instagram @officialputriRemaja Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi janji kepada warga jembatan penghubung Desa Karangrejo Karangmakmur bulan Agustus diperbaiki. PJ Bupati Muba Apriyadi Senin 25 Juli 2022 pagi mengawali aktivitas kunjungan ke Kecamatan Lalan. Menempuh perjalanan selama 3 jam dari jalur perairan, mantan Kades Pematang Palas tersebut mengecek infrastruktur jembatan penghubung Desa Karangrejo dengan Karangmakmur Kecamatan Lalan yang ambruk akibat ditabrak kapal ponton pada Desember 2021. Apriyadi mengatakan pengerjaan perbaikan ditargetkan selama 3 bulan dengan artian pada akhir Oktober nanti jembatan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. 2 minggu lagi kita kerjakan ini, ya, karena masyarakat tidak bisa lagi. Mana ada mobil yang dari sini nyebrang sini tidak bisa. Nah, sekarang ini harus kita kerjakan, target kita paling lama 3 bulan ini sudah selesai. Dari Kecamatan Lalan, Muba TV melaporkan. Jadi pemateri sosialisasi pemilih pemula, PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi bakar semangat pemuda Lalan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi berkesempatan membuka sosialisasi pemilih pemula dalam rangka persiapan Pilkada, Pileg dan Pilpres tahun 2024, serta pelantikan pengurus keluarga mahasiswa Lalan di Aula Kantor Kepala Desa Karangtirta, Senin 25 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Muba yang sekaligus menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut memberikan semangat kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Lalan, khususnya yang tergabung dalam organisasi Kemala, untuk terus bersemangat menuju masa depan lebih baik, sehingga pada waktunya nanti dapat meneruskan estafet pembangunan di Kabupaten Muba. Harapan kepada mahasiswa, pertama khusus untuk mahasiswa, belajar dengan baik-baik, kejar prestasi untuk masa depan yang bagus. Mahasiswa boleh mengontrol pemerintah, tapi cara kontrolnya, cara kritiknya sampaikan dengan cara-cara yang elegan. Cara yang elegan, datangi pemimpinnya, datangi pemerintah, kasih masukan. Dari Aula Kantor Kepala Desa Karangtirta, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi tuntaskan keluhan warga mengenai listrik dan jalan rusak di Kecamatan Lalan. Gema Tabuan Gendang, Rebana, dan Hadro beserta ribuan warga beberapa desa di Kecamatan Lalan menyemarakan kedatangan PJ Bupati Apriyadi Senin 25 Juli 2022 di halaman SMP Negeri 3 Desa Karangtirta. Apriyadi juga membuka pembukaan festival Hadro dan Rebana se-Kecamatan Lalan, sekaligus silaturahmi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Lalan. Apriyadi mengungkapkan saat ini persoalan listrik di Lalan yang selama ini dihandle oleh PT MEP akan diintegrasikan ke PLN.
dan ini telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Apriyadi juga menuturkan persoalan integrasi listrik tentu tidak bisa dalam kurun waktu yang cepat, tetapi akan menjadi target prioritas utama yang harus dituntaskan. Ya, yang kita lihat Lalan ini pertama potensinya sektor pertanian, jadi kita akan lebih mendorong Lalan ini untuk menjadi sentra pertanian, baik padi maupun jagung. Kemudian infrastruktur jalan ini harus memang benar-benar kita perbaiki. Lalan ini harus kita buka, jadi membangun infrastruktur, baik jalan yang dari Sungai Lilin menuju Lalan maupun jalan poros yang ada di dalam Kecamatan Lalan. Dari halaman SMP Negeri 3, Desa Karangtirta, Muba TV melaporkan. Tingkatkan pengetahuan pemerintahan desa dan pengelola BUMDesa, Pemkab Musi Banyuasin gelar bimbingan teknis. PJ Bupati Muba diwakili Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan subkegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa tingkat Kabupaten Musi Banyuasin angkatan pertama tahun 2022. Kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muba ini berlangsung di Hotel Randix Kayu dan diikuti 40 orang peserta dengan sangat antusias. Pada Selasa 26 Juli 2022. PJ Sekda Musni Wijaya dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik dan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD tersebut. Musni berharap kegiatan ini tidak hanya dijadikan seremonial saja, akan tetapi diharapkan peserta dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh para narasumber sehingga mampu menjalankan pemerintahan di desa sesuai dengan aturan. Dari Skayu, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi minta perusahaan gas negara tambah kuota jargas di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai daerah yang memiliki gas bumi terbesar, pemerintah Kabupaten Muba terus berupaya agar pasokan gas rumah tangga di bumi Serasan Skata yang menyasar langsung ke warga dapat terpenuhi secara merata. PJ Bupati Apriyadi satu audiensi dengan PT Perusahaan Gas Negara terkait penyediaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta infrastruktur pendukungnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Di kantor Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Jakarta, Rabu 27 Juli 2022 mengatakan, pada Juli 2022 ini mendapatkan kuota 1.000 sambungan jargas rumah tangga di Skayu dan bakal mendapatkan tambahan kembali sebesar 2.500 sambungan. Menurut Apriyadi, penyambungan jargas rumah tangga di Kecamatan Skayu bisa dikatakan tuntas dengan kuota yang diberikan. Kedepan pihaknya akan fokus meminta penyambungan jargas rumah tangga di seluruh kawasan Musi Banyuasin. Sementara Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Jakarta, Ahmad menyampaikan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini untuk terus melakukan penambahan jargas untuk masyarakat Muba. Tentunya ini selaras dengan apa yang diinginkan. Pemerintah bahwa PJN diamanahkan untuk membangun jaringan gas sebanyak 1 juta per tahun selama 4 tahun, jadi 4 juta. Artinya suatu support dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan suatu hal yang baik bagi kami untuk mensukseskan program tersebut. Dan apalagi Musi Banyuasin adalah lumbung energi, artinya kendala mengenai sumber dari gas ini sudah tidak jadi masalah lagi hingga kita menyambungkannya saja lagi. Saya semoga apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan PGN akan mendukung untuk pelaksanaannya. Dengan jajaran PGN Jakarta atau pusat, dan alhamdulillah ada beberapa isu yang kita bicarakan dan insya Allah akan kita realisasikan di Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan penambahan jaringan gas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uca dan Pak Faris bahwa dalam waktu dekat ini Kota Skayu ini akan mendapatkan 2.500 tambahan jaringan gas rumah tangga. Tentu ini akan membawa berkah bagi masyarakat. Kemudian ke depan kami akan melaksanakan kerjasama antara PGN dan Kabupaten Musi Banyuasin terkait pengembangan jaringan gas ke desa-desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama desa yang berdampingan dengan kecamatan-kecamatan yang sudah ada jaringan gasnya. Dan insya Allah ada beberapa pola yang akan kami laksanakan dan kami bertekad bahwa
baik pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun PGN bertekad bahwa masyarakat Musi Banyuasin harus bisa maksimal menikmati gas yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Ini yang menjadi kebanggaan dan kesenangan kami hari ini bisa berdiskusi dengan jajaran PGN di Jakarta. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Muba TV melaporkan. Ini Kabupaten Musi Banyuasin. Di bawahnya ada gas, ada minyak, ada batu bara. Di atasnya ada karet dan sawit. Pemkab Musi Banyuasin bakal garap pembangunan pasar modern dan pusat grosir. Setali tiga uang. Peribahasa inilah yang pas disematkan pada rangkaian PJ Bupati Apriyadi dalam upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19 di Bumi Serasan Sekate. Usai menemui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Apriyadi bergegas menemui Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Selasa 26 Juli 2022. Pertemuan tersebut membahas rencana Pemkab Muba menggarap revitalisasi Pasar Perjuangan menjadi pusat perbelanjaan modern dan pengembangan Pasar Randik menjadi pasar tradisional modern, sekaligus pusat grosir perdagangan kabupaten. Apriyadi mengatakan persepsi pemerintah pusat dengan Pemkab Muba sudah sama dalam hal membangkitkan perekonomian pasca pandemi, terutama di sektor perkebunan dan perdagangan. Selain itu, Pemkab Muba juga akan memaksimalkan peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di Kabupaten Muba. Alhamdulillah tadi kami sudah audiensi dengan Pak Wamen Menteri Perdagangan, dan alhamdulillah ada beberapa hal yang kami bicarakan. Pertama terkait dengan revitalisasi pasar, dan insya Allah tahun depan 2023 ada beberapa usulan kita terkait dengan revitalisasi pasar yang akan disupport dari Kementerian Perdagangan. Kemudian yang kedua, kami tadi diskusi terkait dengan bagaimana membangun suatu ikon di Kota Sekate dalam misalnya memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, bekerja sama dengan pihak ketiga dengan tidak menggunakan dana APBD maupun APBD. Ini yang Pak Wamen inginkan, dan saya juga sependapat. Sehingga kami tadi sudah diskusi, dan insya Allah nanti akan ada pihak ketiga yang dibawa oleh Pak Wamen, didorongnya untuk membantu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membangun infrastruktur terkait dengan membangkitkan dan mengembangkan perekonomian. Misalnya kita bangun mini mall, kemudian pusat perkantoran dan hotel untuk menunjang Kota Sekate sebagai ibu kota kabupaten. Dari Jakarta, Muba TV melaporkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Apriyadi undang Presiden bersama Menteri Pertanian panen sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. Progres perkebunan dan pertanian di Kabupaten Muba menjadi magnet positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sektor perkebunan terus dilakukan PJ Bupati Muba Apriyadi agar terus menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam kesempatan audiensi dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo di kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Selasa 26 Juli 2022. PJ Bupati Apriyadi melaporkan sejumlah progres perkebunan peremajaan sawit rakyat dan pertanian di Muba. Hingga Juni 2022, Muba sudah memiliki 32 lembaga pekebun peserta peremajaan sawit rakyat dengan produktivitas 22 ton per hektar setiap tahunnya. Mantan Kepala Bapeda Muba ini mengungkapkan, program yang diinisiasi oleh mantan Bupati Muba Dodi Reza pertama di Indonesia pada 2017 lalu hingga saat ini belum dilakukan panen perdana secara resmi. Apriyadi berharap kiranya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Kementerian Pertanian dapat menghadiri pelaksanaan panen perdana di Musi Banyuasin yang direncanakan pada bulan Agustus mendatang. Sementara Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi capaian sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan sapi di Kabupaten Muba yang sangat memberikan kontribusi positif dan nyata berimbas kepada petani dan peternak. Alhamdulillah ya, tadi sudah audiensi, sudah diterima langsung oleh Pak Menteri, Pak Syahrul Yassin Limpo, dan bersama dengan beberapa bupati. Dan insya Allah beliau pertama berkenan untuk hadir ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan panen terhadap sawit.
Kemudian ada program-program yang kami usulkan dan insya Allah disetujui, pertama misalnya terkait dengan hilirisasi sawit, kemudian masalah pertanian yaitu persawahan, cinta dan lain sebagainya, kemudian peternakan. Jadi beliau meminta integrasi sapi sawit itu agar memang terhadap petani-petani sawit itu memang harus dilakukan. Jadi intinya bahwa support penuh dari Pak Menteri untuk kita Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan sawit dan karet, kemudian dari sisi pertanian padi dan jagung. Sendiri direncanakan Pak Menteri sih mintanya di bulan Agustus, sebelum 17 Agustus, bahkan dia minta ada sesuatu, jangan cuma panen, artinya ada sesuatu yang dilaksanakan di sana. Misalnya beliau keinginan hilirisasi dari sawit ini tidak saja ke IPO tapi ke misalnya ke minyak goreng dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Muba TV melaporkan. Boleh salam semangatnya 1, 2, 3. Demikian pemirsa informasi yang telah kami sampaikan. Saksikan tayangan ini di channel frekuensi 50 UHF dan YouTube Muba TV. Saya Lisa Oda bersama kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.